memutuskannya, kemungkinan besar ada dua pihak yang berkepentingan dalam isu ini. Satu, kelompok yang ingin melemahkan Jokowi secara langsung, baik dari dalam maupun dari luar pemerintahan. Dua, kelompok yang ingin menjaga Presiden Prabowo tetap kuat dengan cara membuat Jokowi lebih defensif dan kehilangan pengaruh. Jika Presiden Prabowo tidak secara langsung terlibat dalam penyebaran isu ini, maka beliau bisa tetap memanfaatkannya untuk memperkuat posisinya. Dengan kata lain, ini bisa menjadi bagian dari strategi perang psikologis untuk membuat Jokowi lebih berhati-hati dalam langkah-langkahnya. Kemudian, jika isu ini menguat, apa dampaknya? Jika isu ini semakin besar dan mulai berdampak serius, maka ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, Jokowi bisa kehilangan pengaruh politik lebih cepat dari yang diperkirakan. Jika masyarakat mulai percaya bahwa Jokowi tidak sah sebagai presiden, maka ia akan kehilangan legitimasi di mata publik. Ini bisa membuat banyak loyalisnya mulai berpaling ke Presiden Prabowo sebagai kekuatan politik baru. Dan ini akan menjadi domino efek, akan menjadi multiplier efek. Kedua, Gibran bisa terancam secara hukum dan politik. Jika ada konsekuensi hukum dari kasus ijazah palsu ini, maka Gibran bisa terkena dampaknya. Bahkan pada masa-masa bulan-bulan awal dia menjabat sebagai wapres. Ini bisa membuka peluang bagi perubahan susunan kekuasaan di kabinet dan pemerintahan. Kemudian, Luhut bisa kehilangan pengaruh dan menjadi sasaran berikutnya. Jika Jokowi terkena serangan ini, maka Luhut sebagai tokoh utama di balik Jokowi bisa menjadi target berikutnya. Jika Luhut melemah, maka Presiden Prabowo bisa dengan mudah menggantikannya sebagai pemegang kendali penuh di pemerintahan selama 10 tahun terakhir kemarin. Semua ini bisa terjadi tanpa Presiden Prabowo harus bertindak secara langsung. Beliau hanya perlu menunggu dan memanfaatkan momentum. Kesimpulannya ya, apakah ini bagian dari grand strategi Prabowo? Dari semua indikasi yang ada, kemungkinan besar ya, Presiden Prabowo at least sudah mengetahui skenario ini jauh sebelum publik menyadarinya. Jika isu ini semakin besar, Presiden Prabowo bisa tetap diam, membiarkan opini publik berkembang, menjadi organik berkembangnya secara alami, lalu akan bertindak di saat yang tepat. Jika Jokowi merasa terancam bersama dengan kroni-kroninya, mereka akan lebih berhati-hati dalam langkah mereka terhadap Presiden Prabowo. Jika akhirnya ada konsekuensi hukum, Presiden Prabowo bisa tampil sebagai pemimpin yang menyelamatkan negara dari krisis politik. Sahabat detektif semuanya, soal ijazah palsu ini sekali lagi adalah permainan strategi tingkat tinggi yang bisa mengubah peta politik Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Masalahnya adalah kita semua rakyat jangan cuma jadi penonton dalam teater elit ini. Kita jangan cuma lihat hal-hal yang sifatnya remeh-temeh di permukaan. Kita harus super cerdas untuk bisa melihat pola permainan yang dari saling sandera dari sejak awal. Wake up, bangun. Kalau kita nggak menguasai narasi, kita tidak mengerti, kita tidak cerdas berpikir, kita akan terus jadi objek permainan politik tingkat tinggi. Dari judul. Ya kan? Dari judul. Gimana? Pelatihan di Surabaya sama Jogja itu sangat nyata loh. Ya, itu udah kendus ke publik. Bahkan, mohon maaf, salah satu yang kita kenal di TikTok, sering live, sering bolak-balik Jogja, Surabaya. Untuk apa? Siapa itu? Nantilah Bang, di belakang aja. Inisial. Paling tidak. Dari postingannya dia tahu kok kita kemana arahnya. Tahu, tapi saya pengen tahu di sini. Udah lu jangan mancing-mancing, ngajak orang libur. Nggak berani, takut ditangkap Mbak Vera. Enggak, bukan gitu. Males. Tuh, Males. komentar udah sebut. Akhir katanya. Udah.
Baik. Lagi? Kalau gue sih orang selama berkawan sama sebenarnya oke, tapi kalau giringan opininya udah, mohon maaf ya, jangan dikira gue diem, gue nggak naruh orang loh di sono. Oh. Spy juga ya? Ngeri. Jadi gue tahu di sana tuh mainin apa tuh gue tahu. Apa nih di sana mau mainin apa nih? Makanya gue suka ketawa aja. Gue lebih seneng sebetulnya nongkrong dari bawah. Kenapa? Kalau dari bawah begitu ada orang yang udah omongannya menjurus ke arah sana, oh mainan. Langsung bisa ditangkap ya? Oh orang sini, gitu udah selesai. Oh orang seberang. Oh ini hasil pelatihan. Udah. Mau apa lagi? Yang bersangkutan sudah tahu. Besar di TikTok banyak loh. Kalau tuduhan itu sudah diarahkan ke dia. Udah, gue udah pernah ngomong. Oh, dia udah ngerti nih. Udah gue ceplokin langsung depan orangnya. Apa reaksinya? Diam 1000 bahasa. Nggak bisa membantah? Oke. Susah, mau bohong sama gue juga susah. Dikira mereka doang yang pintar, dikira kita nggak boleh. Nggak bang. Dan kelemahan laki-laki adalah Rawa-rawa. Dompet hidup. selangkangan. Saya nggak mau vulgar. Itu dompet hidup. Kasih selangkangan. Hidup selangkangan. Bang Arlo kan bilang dompet hidup. Gampang bang, tinggal bayar selangkangan, suruh kiwir-kiwir ke sono. Kebuka. Kebuka. Wow. Itu berarti daerah pik 1 pik 2 ya Mbak Vera ya. Suruh pacarin aja. Oh, caranya begitu ya? Suruh pacarin aja. Akhirnya kebuka ini. Yo, Yo, yang mantap. dipacarin jangan yang anak buahnya, ngapain receh. Pentolan-pentolannya lah. Sip. Intelijen Mandut ini jago juga ya. Mantap juga. Perlu dicoba. Terus? Ganteng-ganteng mainnya bang. Bang. Oi. Abang itu kan perempuan bang, besarnya negara itu juga dari perempuan bang, hancurnya bangsa juga dari perempuan. Kita ambil contoh sejarah Cleopatra. Bagaimana Roma hancur. Jadi Mbak Vera pakai itu, Mbak. Pasti itu. Makasih Bang Kalau John, gue lanjut. kan Aku udah nggak prepare mungkin main bang, bola ini di ngangkang nenek-nenek. kabupaten lain. Baik, Bung Pakailah Mal. yang cakep, kasihlah duit. Pacarin yang atas-atas. Dari sono dapat duit, dari gue dapat duit. Kurang enak apa tuh perempuan hidupnya udah? 7, 4. Selesai. Mantap. Ini bahas siapa sih ini Bang John? Jubir, nanti dulu. Ini ada info, tapi infonya tipis-tipis. Kau harus bisa punya insting yang tinggi. Kalau enggak, turun. Abu-abu. Ya jelas. Enggak to the point, enggak ngerti awak. Gak usah mancing-mancing. Gak kepancing sama orang model kau. Ini lebih dari Medan yang dihadirkan ini, J. Iya kalau kayak gitu bersayap-sayap orang kan jadi persepsi lain-lain. Jelas gitu kalau memang gentle kasih tahu ini. Kita pun punya ini. Kalau kayak gitu apa yang dibahas? Wadipiro. Wani piro? Sekalian nggak usah dicekkan, Kalau abu-abu, kalau ragu-ragu nggak usah, gitu loh. Info itu mahal. Oke. Nah bang, Oke, baik. pokoknya aku minta sama teman-teman naikkan tagar Cekal Budiari. Budiari. Itu aja sih.
Oke, Cekal Budiari ya, tagarnya. Cekal Budiari. Terima kasih Mbak Vera. Saya ke Sudarto. Assalamualaikum, selamat sore. Bang Darto. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bos. Ya, silakan. Pendapatnya seperti apa? Ya, memang kita sangat prihatin ya dengan situasi yang lebih parah ke depan, semakin parah. Manajemennya Pak Prabowo ini tambah kacau. Kita sebagai rakyat jadi miris. Apa yang akan terjadi ke depan bangsa ini karena Prabowo itu tidak sesuai dengan harapan. Ya, pada akhirnya dampaknya masyarakat yang akan menerima akibatnya. Ya. Masalah ini uji coba TBC juga tidak sesuai harapan. Kita sebagai masyarakat sangat mengkhawatirkan kalau itu diterapkan vaksin TBC karena kita nggak tahu negara yang begitu berdaulat kok menjadi batu kelinci percobaan vaksin TBC. Seharusnya kalau memang negara yang berdaulat itu ya membeli vaksin itu yang sudah paten, sudah terakreditasi. Jadi dampak negatifnya itu bisa mengetahui dari negara-negara yang sudah mencoba vaksin itu sendiri. Tapi Oke, baik Bang Darto, kita nggak ke vaksin karena ke vaksin kemarin materinya sudah selesai. Iya. Kita kembali ke tema. Ini akhirnya Bu Mega diseret-seret nih karena sentilan sedikit. Apa yang ada di benak Kang Darto? Ya, memang apa yang disampaikan Bu Mega itu simpel dan itu fakta. Yang apa yang disampaikan Ibu Mega itu memang sangat sederhana tapi itu simpel dan itu memang kenyataan yang harus dihadapi. Tinggal ini negara hadir apa enggak untuk mengklarifikasi masalah ijazah ini. Karena apa? 20% APBN itu digelontorkan untuk dunia pendidikan. Masa iya negara itu mau diam saja dengan munculnya ijazah palsu? Kan nggak sesuai dengan anggaran 20% yang sudah digelontorkan oleh negara untuk APBN pendidikan. 20% APBN itu besar. Masa harus dirusak dengan munculnya ijazah-ijazah palsu? Itu menghancurkan negara, Bang John. Sangat tidak sesuai. Kalau memang negara mau hadir ya selesaikan masalah ijazahnya si mantan itu, bisa biar clear, masyarakat punya kejelasan sehingga konsentrasi itu tidak terpecah belah. Sekarang itu masyarakat udah diadu domba masalah ijazah palsu dengan para baser-baser jogodok itu sendiri diadu dengan masyarakat mengenai ijazah palsu. Sementara negara nggak hadir, yang pada akhirnya proses-proses pemerintah dalam mengagendakan program-programnya jadi kacau. Saya berharap pemerintah ada kejelasan, ada ketegasan, kehadiran pemerintah itu jelas, masalah ijazah palsu itu segera diselesaikan sehingga masyarakat bisa menilai apakah itu hoax, apa itu fakta, sehingga tidak berkepanjangan. Karena ya kembali lagi, jangan mengacaukan lah, APBN 20% itu sudah begitu besar, masa harus dikacaukan dengan ijazah palsu? Ini dunia pendidikan hancur, Bang John. Hancur, benar-benar hancur sehancur-hancurnya karena ijazah palsu ini tidak selesai. UGM yang begitu bersejarah sebagai lembaga pendidikan yang tertua akhirnya hancur lebur karena ulah si mantan itu sendiri, dan untuk memperbaiki itu butuh proses. Saya kira itu aja dulu, Bang John. Baik. J, terima kasih Kang Tarto. J, ini akun baru. Iya bang, iya bang. Jubir Rakyat ya. Iya bang. Kena Ustaz ban itu punya aku bang, permanen. Permanen ya, berarti sama kita sudah. Satu level itu udah mantap jiwa. Kau menyesal nggak, Mr. J itu Enggak. di banned permanen? Apa ya menyesal bang? Oke, baik. Gratis Itu dulu, bikin. itu yang saya perlu agar saya tahu perjuangan itu ada di hatimu. Terkait dengan tema, silakan J. Ya,
Saya pikir semua sepakat ya, tapi syarat yang sepakat ini harus punya otak ya. Kalau nggak punya otak pasti nggak sepakat tuh. Apa itu kesepakatannya? Bahwa sepakat bahwa Jokowi adalah biang kerusakan. Satu, kedua dia memelihara kerusakan. Yang ketiga dia menikmati kerusakan itu. Jadi dan yang lebih tolol itu adalah rakyat yang kemudian yang diasosiasikan Termul ini menikmati kekacauan ini. Jadi itu tuh syarat kita sepakat di situ tuh kalau basisnya sudah ada otak. Begini Bang. Saya menduga bahwa ijazah Jokowi akan dikatakan asli itu oleh pengadilan. Kenapa? Karena hakim yang kemudian akan mengadili akan mengadili ijazah ini, menurut hemat saya, dan itu analisisnya itu pakai otak itu, nggak sekedar ngomong tuh. Bahwa hakim yang akan dijadikan pengadil di dalam pengadilan itu adalah hakim-hakim yang bau-baunya masih bau-bau Termul, Bang. Ya. Artinya sudah grand by design juga ini ya.